Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ip Man. Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kota Fosan pada tahun 1935. Yaitu sebuah wilayah makmur yang dimana terkenal sebagai pusatnya ilmu bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang melatih murid-muridnya ilmu bela diri. Di lain tempat, di rumah Ip Man, seorang ajudan mengatakan padanya jika ada seorang guru kungfu yang ingin bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa di sini Ip Man merupakan orang yang sangat terpandang. Ip Man pun lantas menemuinya. Orang itu adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Fosan. Dia ingin berlatih bersama Ip Man karena dia mendengar jika Ip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Akan tetapi, Ip Man menolaknya secara halus. Tapi Liu memaksanya. Dia bilang ingin mengajak Ip Man latihan secara pribadi saja. Dengan alasan andaikan Ip Man kalah, maka tak akan ada orang yang mengetahuinya. Ip Man pun menyanggupinya. Tapi dia mau makan dulu bersama anak dan istrinya. Lantas dia pun mengajak Liu makan juga. Istri Ip Man terlihat melirik pada cara makan Liu yang sangat rakus itu. Dan seusai makan, Ip Man pun merokok dulu sebentar. Sedangkan Liu lanjut makan makanan ringan. Di waktu yang bersamaan, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan yang nyangkut di teras rumah Ip Man. Terlihat Ip Man dan Liu yang akhirnya mereka pun bertarung. Saat itu Liu terpental. Remaja itu melihatnya dari jendela. Ip Man kembali melancarkan pukulan kombonya itu, hingga Liu pun akhirnya mengaku kalah. Lantas Liu pulang dan meminta Ip Man agar merahasiakan duelnya tadi. Tentu saja Ip Man menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan, remaja si pengambil layangan itu menceritakan kekalahan Liu dari Guru Yip atau Ip Man di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, Guru Yip datang ke restoran itu untuk menemui rekan bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya saat berlatih mendapat kabar jika dirinya telah dikalahkan oleh Guru Yip atau Ip Man. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu lantas marahi Yuan dan hampir menghajarnya di muka umum. Namun Lin terlihat melerainya. Lin adalah kakak Yuan yang dimana dia adalah pemilik dari restoran itu. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung kepada Guru Yip. Dia meminta Guru Yip menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih ngotot sembari mengatakan memangnya kenapa dia tak boleh menceritakan itu semua. Dan seketika itu juga Lin melorotkan celana Yuan dan semua orang pun mentertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Xiao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kuno dan sekarang zamannya pistol sambil menodongkan pistolnya ke arah kepala Ip Man. Seketika itu juga Ip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Xiao hanya terdiam. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu ini terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Ip Man memutuskan mentraktir Li Xiao dan lantas kerumunan orang yang ada di situ pun seketika bubar. Di rumah, Ip Man memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan menerimanya dan saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus. Sementara istrinya menemani Jun yang sedang menggambar.
Saat asik-asiknya berpraktek, Sun datang dan menunjukkan hasil gambarannya itu. Ip Man mengacuhkannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat pun meminta Ip Man mengulangi aksinya lagi. Mendengar itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta Ip Man lebih meluangkan waktunya pada anak mereka. Di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Foshan. Kelompok itu dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama, dan pertarungan pun terjadi. Tapi naas, guru itu kalah. Jin mendatangi perguruan yang kedua, dan kali ini pertarungan dengan menggunakan senjata. Dan sama saja, guru itu pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga, dan lantas merayakan kemenangannya di sebuah tempat makan. Akan tetapi di situ terlihat si penjual mengatakan, jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan Ip Man. Mendengar itu, bersegeralah Jin pergi menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, Jin menantangnya bertarung. Akan tetapi, Ip Man menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin berlagak sedih karena Ip Man takut pada istrinya. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi Li Zhao datang serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Foshan. Dan pertarungan hebat pun dimulai. Di awal-awal, Ip Man terlihat bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu, ia pun langsung melakukan serangan-serangan yang membuat Jin kewalahan. Jin bangkit lagi. Kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Ip Man menggunakan kemoceng. Pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukulnya bokong Jin oleh Ip Man menggunakan kemoceng itu. Jin pun kalah. Lantas dia dan rombongannya keluar sambil disoraki warga Foshan atas kekalahannya itu. Sejak saat itulah warga Foshan jadi sangat menghormati Ip Man. Saat berbelanja di pasar, Ip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua merupakan bentuk terima kasih para penduduk Foshan kepada Ip Man yang telah menjaga martabat Foshan. Namun semua kisah indah ini berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan. Semua menjadi semakin parah saat Jepang menduduki Foshan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas. Populasi Foshan pun menyusut tajam. Rumah Ip Man pun disita Jepang untuk dijadikan markas. Di sini Ip Man terlihat juga hidup sengsara, sebagaimana orang-orang Foshan pada umumnya. Kendati demikian, sang istri tetap setia menemaninya. Saat itu Ip Man memutuskan untuk menuju ke toko beras guna menukarkan barang berharga miliknya. Seusai menukar beras, Ip Man bertemu Kuan dan diajaklah Ip Man ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi. Kuan menawarkan jabatan pada Ip Man, mengingat Ip Man lah yang meminjamkan modal padanya. Tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Ip Man menenangkannya karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. Ip Man ditolak oleh toko demi toko, hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana ia pun bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat Ip Man menyimpan jatah makanan siangnya. Melihat itu, Lin meminta Ip Man agar menghabiskan jatahnya juga. Mereka berdua saling bertukar kabar. Juan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin melorot celananya di depan umum saat itu. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin sadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Foshan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Foshan untuk bertarung dengan para karateka Jepang. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Foshan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana, sedangkan Ip Man tidak ikut. Tibalah mereka di lokasi. Terlihat guru Liu sedang menghajar karateka.
Dia menang dan lalu mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang Fosan sekaligus. Jenderal Miura akan memberinya beras menang ataupun kalah. Dan kemudian Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang Fosan. Salah satunya adalah Lin. Namun hanya dengan sekali serangan Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Alhasil Lin pun dihajar sampai batuk darah. 2 orang Fosan mengaku menyerah, tapi Lin menyerang lagi. Miura terlihat mencekik Lin, lantas Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Yip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Yip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan tentara Jepang datang mengundang bertarung lagi. Yip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu. Yip Man terus bertanya, tapi Li Zhao tetap tidak menghiraukannya. Akhirnya Yip Man ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin di lokasi tersebut. Yip Man melihat Liu yang sudah menang. Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka dengan susah payah, dan pada akhirnya Liu pun menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya. Tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Melihat itu, Yip Man marah-marah pada Li Zhao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah atas tindakannya itu. Miura bilang ini cuma turnamen dan jangan ada tembak-menembak lagi. Turnamen pun diteruskan. Yip Man berteriak pada Li Zhao. Dia marah dan ingin bertarung. Ia pun bertanya apakah Lin dipukuli sampai mati. Li Zhao tak menjawab dan hanya membukakan pintunya. Yip Man meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi Yip Man tetap bersikeras. Miura juga kaget mendengar itu, tapi dia tetap mengabulkannya dan kemudian pertarungan pun dimulai. Yip Man yang marah memukul ke-10 karateka itu tanpa ampun. Miura terpana melihatnya. Setelah ke-10 karateka itu babak belur, Miura memintanya kembali dan memberikan beras, tapi Yip Man menolaknya. Yip Man pun pulang membawa beras berdarah milik guru Liu. Lantas Yip Man memberikan beras itu pada keluarganya. Di sana Yip Man diperingatkan Li Zhao agar berhati-hati pada orang Jepang. Yip Man menampar Li Zhao karena menganggapnya pengkhianat. Li Zhao tak terima karena dia cuma penerjemah dan kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Yip Man pun berlalu pergi. Sesampai di rumah, sang istri mengobati luka Yip Man menggunakan minyak tawon. Yip Man salut karena istrinya tetap setia padanya. Di lain tempat, di tengah hutan, Jin bersiap untuk menghadang trek, dan saat trek berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka lantas pergi ke pabrik kapas. Jin meminta uang dan Kuan pun dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow pun pergi ke rumah Yip Man. Dia melaporkan kejadian itu. Tapi sayang, sebelum Yip Man datang, mereka telah pergi. Akan tetapi, mereka mengatakan dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota pembegal itu ternyata adalah Zuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran, yang kini telah tewas saat bertarung dengan Jenderal Miura saat itu. Setibanya di pabrik, Yip Man melihat Kuan yang cedera tengah bekerja. Kuan memohon agar Yip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Yip Man menyanggupinya dan Yip Man pun mengajarkannya. Di tempat lain, Yip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao. Li Zhao bilang jika Jenderal Miura ingin bertarung melawannya. Dan tiba-tiba saja, Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Yip Man yang cantik itu, dia ingin naik dan merenggutnya. Spontan Yip Man pun menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao lantas mengajak Yip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Selepas itu, Li Zhao pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Yip Man kabur. Miura bilang akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Yip Man. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dia menemui Yip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Yip Man sangat berterima kasih kepada Li Zhao karena telah menyembunyikan Yip Man dan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya, dan perkelahian pun terjadi. Saat para buruh sedang bersusah payah melawan Jin dan para rombongannya,
Zipman tiba-tiba datang dan bantu menghajar para begal itu. Para begal itu kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Zipman berhasil menaklukkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan dan menggunakan garpu, sedangkan Zipman menggunakan bambu. Lalu Zuan adik Lin ikut membantu juga menyerang Zipman. Tapi Zipman sungguh cekatan. Zipman akhirnya memukul telinga Jin sampai terpental. Setelah itu Jin dan anak buahnya kabur. Zipman memanggil Yuan yang berjalan pincang. Ia memberikan kotak kaleng milik Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Zipman kemudian mengambilnya lagi dan memberitahunya bahwa Lin kakaknya sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu, Yuan menerimanya dan Zipman pun berlalu pergi. Yuan menangis terseduh-seduh saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan yang pernah ia tangkap di rumah Zipman saat itu. Rupanya sang kakak selalu menyimpannya, dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Xiao bergegas menemui Zipman. Dia berpesan agar Zipman tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Zipman dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Zipman datang menyerahkan diri. Ia lalu dipukul hingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Ia meminta Zipman untuk mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Zipman menolaknya, dia malah menantangnya bertarung. Lantas jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Zipman berteriak pada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari Hosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya pada Zipman. Miura ingin pertandingannya ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ia pun menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Zipman. Akhirnya, pertarungan pun berlangsung juga. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya, istri Zipman dan Kuan kembali ke Fosan untuk menyaksikan pertarungan Zipman. Saat itu Miura kalah dan babak belur. Warga Fosan pun berteriak kegirangan. Di tengah sorakan warga Fosan, tiba-tiba saja Sato menembak Zipman, hingga Zipman pun jatuh tersungkur. Seketika itu juga, warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Li Xiao terlihat tengah berusaha merebut pistol dari Sato. Dan akhirnya, Li Xiao berhasil menembak leher Sato. Sang istri dan para warga pun mengerubungi Zipman. Lantas, Kuan dan Zuan pun membawa pergi Zipman yang tengah terluka parah itu bersama sang istri dan juga anak Zipman. Sekian dulu ya guys alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lain. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.